Pernah nggak kita ketemu dengan seseorang yang dia itu sibuk membicarakan kekurangan orang lain? Bahkan ia senang mencari-cari kesalahan orang lain. Dan kalau sudah ketemu nih kesalahannya, kekurangannya, dia ketemu nih, maka ia ceritakan, ia sebarluaskan. Apalagi di era teknologi seperti sekarang ini, era sosmed. Kadang kita pun terjebak dengan hal-hal serupa, menyebarluaskan kekurangan orang lain atau aib orang lain. Untuk itu kita harus banyak-banyak istighfar, lebih berhati-hati dalam memposting sesuatu. Jangan sampai kita malah menjadi orang yang celaka akibat aktivitas kita itu. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, wa wailun liman nasiya aibahu wa tafarraha li uyubin nas. Fal awal alamatus sa'adah wasani alamatus saqawah. Yang artinya, beruntunglah orang yang sibuk dengan kekurangan dirinya, sehingga ia tidak pernah memikirkan dan membicarakan kekurangan orang lain. Dan sungguh celakalah orang yang lupa dengan kekurangan dirinya, sehingga ia memikirkan dan membicarakan kekurangan orang lain. Sikap yang pertama, yaitu orang yang sibuk dengan kekurangan dirinya, fal awal alamatus sa'adah. Sikap yang pertama adalah indikator orang yang beruntung atau bahagia. Wasani, dan sikap yang kedua, yaitu sikap membicarakan orang lain, adalah alamatus saqawah. Sikap kedua adalah indikator orang yang sengsara, lagi celaka. Ini nasihat yang bagus sekali untuk kita renungkan bersama. Di sini Imam Ibnul Qayyim menjelaskan ada dua model manusia. Yang pertama, manusia yang beruntung, yaitu mereka yang sibuk dengan kekurangan dirinya, sehingga tidak sempat memikirkan atau membicarakan kekurangan orang lain. Dan yang kedua adalah orang yang celaka, yaitu orang yang sibuk dengan kekurangan orang lain. Fokusnya itu mikirin kekurangan orang lain, mencari kesalahan orang lain. Inilah orang yang celaka, kata Ibnu Qayyim. Teman-teman sekalian, kita sadar betul bahwa setiap orang pasti punya kekurangan dalam setiap hal, baik dalam keimanannya, ibadahnya, ilmunya, akhlaknya, adabnya, tutur kata, dan sebagainya. Kalau hidup kita sibuk dengan mencari kekurangan orang lain, kita pasti akan menemukan kekurangan orang lain itu. Wong tidak dicari aja kita pasti akan ketemu, apalagi dicari. Sesuatu yang dicari itu biasanya pasti kita akan ketemu. Gak ada manusia yang sempurna. Manusia yang hebat adalah manusia yang mengenali dirinya sendiri, kemudian mengenali kekurangan dirinya, lantas sibuk memperbaiki diri. Ini orang yang hebat, orang yang beruntung. Sibuk memperbaiki diri adalah ciri orang-orang yang beruntung. Ia akan beruntung dan bahagia dalam kehidupannya di dunia sampai di akhirat nanti, insya Allah. Sementara orang yang sibuk dengan kekurangan orang lain, mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekurangan orang lain, maka ia tidak akan mampu memperbaiki dirinya, sehingga dia tidak bisa melakukan suatu amalan untuk meningkatkan kualitas dirinya, karena kerjanya sibuk mencari celah, mencari aib orang lain, sibuk bahkan menyebarluaskan dan sebagainya. Dia cenderung senang membicarakan kekurangan orang lain, menggunjing, ya, ghibah, sehingga kelak di akhirat ia menjadi orang yang bangkrut. Mengapa bangkrut? Karena dosa orang yang ia bicarakan itu, orang yang ia gunjing, orang yang ia ghibah, itu berpindah kepada dia. Kalau belum cukup, maka pahala orang ini pindah ke orang yang dibicarakannya tadi itu, orang yang dihibah tadi itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Kerugian yang paling buruk adalah kerugian di akhirat. Mengapa? Karena sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk memperbaiki diri. Di akhirat itu tempatnya kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang semua amal soleh kita. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Untuk itu teman-teman sekalian, mumpung kita masih ada kesempatan, mumpung Allah masih beri kita kesempatan, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperbanyak amaliyah kita dan mengurangi hal-hal yang akan menjadikan kita nanti bangkrut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita semua sehingga tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti.